Halo, ketemu lagi sama Anton dari Pengalaman Si Botak. Saat ini gue mau sharing tentang, ya mungkin bermanfaat nih bagi lo semua nih. Akhir-akhir ini gue baru tahu dan baru sadar gitu kan. Ternyata orang yang mau bisnis atau mau usaha banyak yang malah ditipu sama orang gitu kan. Banyak yang mau ditipu sama orang. Contohnya misalkan lu mau usaha atau mau bisnis gitu, lu malah ditipu orang. Terus ada juga orang yang nyari kerja gitu kan. Orang yang mau nyari kerja juga ditipu orang. Padahal mereka ini mau usaha, mau bisnis atau mau kerja, mereka ini mau nyari uang gitu, mau nyari pendapatan. Tapi malah mereka disuruh ngeluarin uang gitu. Udah nggak logis. Jadinya gini, contoh, gue adalah kenalan gue lah, ada saudara lah, bisa dibilang saudara gue. Ini jadinya ada suatu bisnis gitu. Saudara gue ini dia pengen punya suatu usaha, pengen punya suatu pendapatan di luar dari pekerjaannya dia utama. Gitu. Jadinya dia udah kerja nih, tapi dia mau nyari sampingan lah gitu. Akhirnya dia mencari peluang apa nih yang bisa dijadiin untuk pendapatan sampingan gitu kan. Nah, dulu pernah ada mungkin setahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu lah. Jadi ada aplikasi lah ya, ada aplikasi dia searching gitu, terus dapat baca-baca ada yang menghasilkan nih, saudara gue bilang ada yang menghasilkan nih gitu. Dengan lu nonton video orang lu dapat imbalan sekian, nonton video orang lu dapat imbalan sekian, nonton video orang lu dapat imbalan sekian, atau lu nonton iklan dapat video sekian, dapat pendapatan sekian. Nah, saudara gue itu coba gitu kan, saudara gue itu nyoba katanya dia jadinya modelnya ada yang dia harus investasi dulu, dia harus masukin uang dulu, harus deposit dulu gitu kan. Kalau nggak salah dulu depositnya 400.000, kalau nggak salah ya, lupa gue, 400.000. Terus dari situ dia dapat pekerjaan gitu kan, dia dapat pekerjaan nih, ini online nih pekerjaannya. Dia dapat pekerjaan suruh nontonin video gitu kan, dan kelihatan tuh berapa itu kasih tugas, mungkin nonton videonya mungkin 2 jam sehari atau berapa gitu kan ya, atau nonton film atau apalah, gue nggak paham lah, pokoknya online gitu lah. Akhirnya dia dapat ini, nyelesain tugasnya. Nah, terus katanya sih, kata saudara gue dibayar. Nah, terus gue juga ditawarin ternyata sama temen gue dulu. Bentar, nyala nggak ya? Nah, iya, ditawarin gue sama temen gue. Gue bilang, aduh, nggak dulu deh. Soalnya kok kayak gampang banget gitu dapat uangnya. Usahanya kok gampang banget gitu. Cuma nonton doang, lu dapat duit. Tapi ada depositnya. Nah, gue coba pelajarin. Oh, ternyata ini model kayak bisnis multi level marketing gitu modelnya, mirip-mirip gitu, Ponzi ya, skema Ponzi. Jadinya udah deposit, saudara gue itu udah deposit, temen gue yang ngasih tahu gue juga udah deposit, katanya udah dibayar gitu. Terus dibayar ini penghasilannya, depositnya tetap. Tapi pas tugas kedua itu udah nggak bisa lagi, udah nggak dapat bayaran lagi. Berarti kan deposit lo masih gantung gitu.
Bukan berarti lu deposit 400.000 udah dibayar 100.000 atau 150, bukan berarti lu udah balik modal 150. Bukan, itu kerjaan lu karena lu dikasih tugas. Tapi deposit lu yang pokok itu 400.000 hilang gitu. Saudara gue tanyain, gimana lu bisnisnya? Apa usaha sampingan lu gimana? Wah, bagus nih. Kalian gue udah tahu itu dia dibohongin, pasti dia rugi. Orang temen gue aja itu yang nawarin ke gue aja dia rugi. Dia ambil paket 10, berarti kan 4 juta misalnya 400 kan. Gitu. Taruhlah baru dibayar per tugasnya baru 100.000 misalnya. Gitu kan. Berarti kan baru 1 juta. 3 juta hilang, nggak bisa balik. Karena di situ pengelolaan dana depositnya itu sepihak dari sana aja, kita nggak bisa kontrol, gitu, nggak bisa kontrol. Nah, saudara gue tanya katanya, wah bagus, dapat untung, nah, masih jalan kok sampai sekarang. Tapi gue nggak tanya detail, gue udah tahu, pasti dia bangkrut, pasti dia hilang duitnya. Dah, dapat berapa minggu tuh berjalan, saudara gue itu malah bilang sendiri, wah udah gua tarik semua untungnya. Ternyata penipuan katanya. Dalam hati gua, nggak mungkin lu tarik semua, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena nggak bisa lu tarik semua itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena ada minimal penarikan dalam sehari. Ada maksimal penarikan dalam sehari. Itu nggak bisa. Kalau lu pas tahu itu penipuan, lu tarik itu udah bakal nggak bisa sama sekali malah. Itu. Tapi ya wes lah, itu kan urusannya dia. Gue mau ngasih tahu, tapi takut disangka sotoy gue lagi ntar. Ya wes lah. Nah, terus ada lagi. Nah ini masih saudara gue lagi yang ini. Masih saudara gue ini. Dia nawarin lagi. Ini udah lewat setahun setengah lah ya. Dia nawarin lagi. Apa namanya? Menarik dia itu. Jadi gue tahu dia ada bisnis, ada sampingan lagi saat dia pasang status di WA bahwa di situ ada suatu pekerjaan online yang dimana lu cuman bikin gelang, ngerakit gelang kayak gini nih, ngerakit gelang kayak gini nih, ngerakit gelang 6 biji gelang, lu dapat upah 55.000. Kalau gue bikin gelang ini nih, misalnya gue suruh bikin gelang nih, satu gelang ini gue bisa gue selesaiin kurang dari 5 menit. Berarti kalau 6, berarti taruh 5 menit ya, 30 menit. 30 menit, lu 55.000. Ntar gue kasih contoh ya skemanya ya. Terus gue coba nanya nih sama saudara gue nih, coy, lu apa nih, bikin apa nih? Gue bilang gitu kan. Oh, bikin gelang. Wih, bagus dong, gue bilang gitu. Gue coba pancing informasinya. Bagus dong gelangnya, kayak gelang gua waktu itu gue unjukin, kayak gelang gua. Itu dari kayu apa dari batu? Kayaknya dari kayu deh. Tapi kayaknya ini ada yang batu. Oh, kalau punya gue batu semua ini. Gue waktu itu beli di online ini, beli di online. Kalau nggak salah di online shop dari Bali, online shop dari Bali, batu juga. Gue beli, gue bukan bikin. Terus gue tanya kan saudara gue, gue boleh beli nggak? Wah, ini bukan untuk dibeli, ini gue bikin. Terus habis bikin, gue balikin lagi. Kok bikin lu balikin lagi? Nah, makin bingung gue. Makin bingung nih gue. Gue tanya, kok dibalikin lagi kenapa? Jadi gini, kata saudara gue nih cerita nih. Saudara gue cerita, jadinya bisnis usaha sampingan ini, lu beli bahan gelangnya dulu, gitu. Lu beli bahan gelangnya, ada tali, ada manik-manik ini kan, tali,
Ini ada tali kayak gini untuk ngikatnya. Terus ada manik-manik gitu kan. Manik-maniknya yang model-model gini, bulat, warna hitam, warna merah atau apa. Nah, beli lu katanya bahannya. Lu beli satu paket, itu yang paling murah, itu 550.000. Terus gue bilang, oh gitu, lu beli. Oh, udah lu beli? Udah, gue udah beli. Terus udah kirim barang bahan bakunya? Udah katanya. Oh gitu. Terus lu rakit tuh? Iya, gue dikasih tahu, dikirimin videonya juga untuk cara ngerakitnya. Ada namanya, ada gelang apalah gitu, nama gelangnya, gelang A, gelang B gitulah. Kalau cara ngerakit gelang A, tutorialnya ada. Nih segini nih, warna hitam jumlahnya sekian, yang warna merah sekian. Habis itu diikat 3 kali, selesai. Oh gitu. Lo ngerjainnya satu paket itu isi berapa? Untuk berapa gelang? 6. Oh, 6 gelang berarti 550 ya? Iya. Oh gitu. Nah, terus habis jadi, lu 6 gelang itu, satu paket 6 gelang itu harga 550. Lu bisa selesaiin bikin gelangnya berapa lama? Ya, karena gua sambi, ya mungkin hampir 1 jam ya, karena gue sambil nyambi aja gitu. Sambil kerja, sambil ngerjain itu gitu. Ya taruhlah sejam katanya. Oh, sejam. Oke. Berarti dari sejam itu lu dapat 6 biji. 6 biji dapat upah lu nanti 55.000. Betul kan ya? Satu hari misalnya kerja 8 jam. 7 jam deh. 55.000 kali 7. Karena satu paket itu 1 jam ngerjainnya. 55.000 kali 7 berarti 350 tambah 35.000, 385.000. Sehari. Tuh, berarti beli 7 paket. Beli 7 paket, lu kerjain semua, lu sehari dapat 385.000. Karena upahnya satu paket itu isi 6, 55.000. Nah, terus gue bilang sama saudara gue, wih, gila, kerja 1 jam dapat upah 55.000 lu ya, keren juga, gue bilang, gitu, keren juga. Terus lu udah coba dapat hasilnya? Udah nih, gue udah dibayar. Oh gitu, itu caranya gimana sih? Gue bingung, gitu kan? Gue nanya gitu kan. Akhirnya dikasih tahu, oh udah, kalau udah jadi, lu kirim lagi nih ke orangnya sana. Oh gitu, kirim lagi. Habis kirim lagi, ntar 7-9 hari, ntar dicek tuh sama dia tuh, masuk gudang, dia dicek, oke, ntar dibayar kita. Oh gitu, iya. Berarti dapat 55.000 ya, gampang banget ya. Kalau misalnya setiap hari kita beli satu paket, misalnya beli, taruhlah kita ambil gampang deh. Terus gue bilang sama saudara gue, berarti kalau kita misalnya nih beli 10 paket nih, gitu, berarti kan 5.500.000. Betul dong, karena satu paketnya 550. 5.500.000. Satu paket isi 6. Kalau 10 berarti isi 60 gelang. Nah, misalnya gue beli nih, gue selesai nih 60 gelang deh, gue paksa deh, 1 hari kelar misalnya. Kelar, gue kirim balik nih. Terus ntar 7-9 hari, berarti gue dibayar dong. Gue dibayarnya berarti 550.000. Karena satu paketnya gue dibayar 55.000. Berarti uang gue akan balik ditambah sama hasil kerja gue, gitu ya. 1 hari. Wah, menarik ya. Bikin 60 gelang 1 hari itu easy banget. Lu dengan 10 dapat 60 gelang 1 hari itu easy banget, karena gampang ngerakit ini. Sumpah, gue pernah ngerasain ngerakit ini itu cuma 2 menit. Cuma 2 menit 1 gelang. 60 gelang, anggaplah 7 jam gue ngerjain deh, gue bilang. Berarti gue digaji 550.000 sehari. Ya kan? 550.000 kali 20 hari kerja. Gitu kan? Berarti 11 juta. 11 juta. Taruhlah 11 juta ditambah 2 hari lagi, misalnya hari kerja 1 minggu libur, berarti 22 hari kerja, berarti 11 juta ditambah 500, ditambah 1.100.000, 12.100.000. 12.100.000 gitu.
Ya, lo digaji 12.100.000 dengan lo ngerjain 60 gelang satu hari. Tapi lo harus modal 5.500, 5.500.000. Beli 10 paket, beli 60 gelang. Tuh. Gue mikir, gila, kalah orang kantoran ya. Lo orang kantoran atau orang pabrik, buruh pabrik atau orang kantoran, karyawan kantoran, gaji segitu. Gajinya segitu. Ini 12.100.000, 12 juta deh. Yang orang pabrik, buruh pabrik, orang kantoran, lu sampai berkeringat, sampai lu ninggalin keluarga pagi-pagi berangkat kerja, pulang udah mau malam, gaji lu cuma 8 juta sebulan. Lah, kalah sama yang bikin gelang. Yang bikin gelang bisa sambil nonton sinetron, bisa ini. Gue bilang, elah enak banget lo ya kerja gituan. Hati-hati. Yang model kayak gini, gue udah curiga ini pasti penipuan lagi nih. Karena harus deposit, lu harus deposit. Lu mau dapat kerjaan, lu harus deposit uang lu. Terus gue pelajarin lah itu bisnisnya si gelang ini, yang bikin gelang nih. Gue pelajarin nih ke saudara gue dapatnya dari mana sih. Wow, gue telusurin tuh. Gue dikasih juga PDF-nya tuh, portofolionya itu perusahaan. Gue pelajarin. Oh, dia jelas banget di dalam PDF-nya, di dalam portofolionya itu jelas banget diterangin bahwa itu multi level marketing, skema Ponzi. Tuh, itu hati-hati guys. Itu di portofolio, nggak tahu tuh saudara gue baca enggak ya? Apa baca nih cuman angka-angkanya doang? Jadinya lu, misalnya gue ambil paket, daftar lah sebagai member. Nah, kan harus daftar. Terus gue mau dapat kerjaan, gue harus deposit 550.000. Nah, terus gue ngajak ini deh, gue anggap aja nih, mau kan lo ya? Gue tawarin, lu mau nggak ikutan bisnis kayak gue? Oh mau? Nah, mau. Berarti gue ajak dong dia. Ini si biru ini gue ajak nih. Si biru ini gue ajak, dia harus beli paket ke gue, lewat gue. 550.000. Betul dong. Dia beli paket nih. Oke lah, langsung beli ke sana. Tapi kan dia pakai referral gue belinya, karena ini di bawah downline gue. Si biru ini downline gue nih. Oke. Dari 550.000 yang dibeli sama si biru, gue dapat komisi dari pembeliannya ini 40.000. Contoh, si biru ini ngambilnya 10 paket terus sama gue nih. Gue dapat 12 juta sebulan, ini juga berarti dapat 12 juta juga sebulan. Betul dong, sama dong harus. Tapi gue dapat tambahan 40.000 satu paketnya. Kalau 10 paket 400.000 kali 20, 8 juta. Tambah 400, tambahan gue dapat tambahan 8 juta 800. Ditambah 12 juta, 20 juta gue cuma dapat satu downline ini doang nih, si biru ini doang. Tambahan 20 juta. Kalau dia pembeliannya sama gue. Nah, si biru dapat lagi nih, si biru nih dapat konsumen lagi. Berarti si biru punya downline. Nah, gua punya downline-nya biru sama di bawahnya biru. Itu udah multi level marketing, bos. Itu cuman muterin duit doang. Gue udah yakin itu skema Ponzi, cuman muterin duit doang. Duit si A diputar ke sini, udah banyak konsumennya, dikabur, tutup, jebret, bangkrut lo semuanya. Nah, itu yang mau gue ceritain sama lu semuanya. Woi, buka mata lu, buka pikiran lu, jangan tergiur sama
usaha yang hasilnya besar. Kalau usaha hasilnya besar, pengusaha gede di Indonesia pasti udah beralih ke usaha ini. Itu logika aja, kita logika. Buka mata lu, buka pikiran lu, jangan jadi tolol. Tuh ya, jangan jadi tolol. Kalau bisnis ini memang bener, gitu ya, memang bener ya, cuman ngerakit gelang terus hasilnya memuaskan besar, kalau memang benar, mungkin perusahaan tambang di sana gitu ya, dia akan beli ribuan paket sama orang ini, jutaan paket malah dibeli sama dia, sama perusahaan tambang ya. Misalnya perusahaan tambang besar nih, tahu ini bisnis, wah bagus nih bisnisnya, bisnis ngerakit gelang bagus, mungkin dibeli jutaan gitu, jutaan mungkin ya, jutaan paket itu perusahaan tambang beli ini gelang, paket gelang. Tinggal lo kali aja untungnya. Itu guys, lo pengen cari sampingan, pengen punya bisnis sampingan, boleh, tapi buka mata lu, buka otak lu nih, pikiran lu buka, pakai logika, pakai nalar sehat. Kenapa gue sih buat konten kayak gini ya? Gue kasihan lihat korban-korbannya, kasihan. Apalagi ini saudara gue sendiri, ada teman gue sendiri, kasihan gue ngeliatnya. Saudara gue, temen gue capek-capek nyari uang, keringet jagung, keringet darah. Bisnis sampingannya kayak gini yang malah ditipu sama orang. Hilang duitnya. Ya gimana ya? Sekarang apalagi sekarang ada handphone, ada Android, ada iPhone lah atau apa. Semua aplikasi ada di sana, semua APK ada di sana. Makin gampang nipu orang. Gue tinggal buat aplikasi yang bikin orang tergiur, bisnisnya orang masuk, bikin daftar data, udah dapat data KTP, nama handphone, nama orang, nama lengkap, tanggal lahir apalagi, masukin data di situ, kesimpan di situ di aplikasinya. Habis itu lu suruh deposit sekalian, masukin nomor rekening bank, mampus lu, data lu hilang lu. Ini kayak saudara gue ini, dia pasti masukin nomor rekening karena dia kan mau nerima bayaran, berarti kan harus masukin nomor rekening dong. Gue nggak tahu ini saudara gue nih tahu informasi bisnis gelang, mirakit gelang ini dari mana, gue nggak tahu. Yang otomatis katanya daftar dulu, daftar nih ya, yang sepengetahuan gue nih daftar nih, lo harus pakai nama lengkap nih, nama depan, nama belakang, nama lengkap, tanggal lahir ya, terus alamat email, nomor telepon, tuh, hati-hati, udah 4 data tuh ya, nggak tahu yang lainnya nih dimintain apa enggak nih. Lu terus key in password. Tuh. Berarti dengan daftar ini si aplikasi udah dapat data lu otomatis. Nah, terus lu mau bisnis, beli barang, rakit gelang, terus dikirim lagi ke sana, lu dapat bayaran. Berarti harus masukin nomor rekening lu. Nama bank, nama di nomor rekening sama nomor rekening. Tuh. 5, data lu udah keambil sama tuh aplikasi. Ya. Hati-hati guys. Hati-hati. Gue sedih ngeliat ini. Apa ya? Emang menggiurkan. Itu di portofolionya yang bikin gelang ini, di portofolionya ya,
Di portofolionya ini itu jelas banget. Lu dengan modal 550, lu beli ini, lu terus dapat downline 5 ini dapat menghasilkan ke lu 8.800.000 sebulan, misalnya belinya 10 paket sama lu kali 5 berarti 40 juta lu dapat, ditulis itu. Terus mereka punya bawahan lagi, makin gede lu dapatnya. Jadi total penghasilan itu di hasil akhirnya kalau lu punya downline 3 line ke bawah atau 2 line ke bawah, penghasilan lu sebulan 215 juta. Hei, saudaraku, lu bego apa goblok? Lu ngelihat portofolio seperti itu, lu tergiur. Lihat penghasilan 215 juta per bulan, lu tergiur. Lu goblok berarti, saudaraku. Lu tolol setolol-tololnya. Orang kerja nih ya, di perusahaan ternama deh. Bonafit deh, perusahaan apa? Sebutin aja lu sebutin aja deh. Lu sebutin deh. Ya, lu teman-teman sebagai pemirsa gue, lu sebutin perusahaan apa yang terkenal di Indonesia yang terbaik, menggaji gede. Lu lihat level manajer aja, berapa gajinya dia? Level manajer, berapa gajinya dia? Yang dimana dia udah pusing mikirin strategi, mikirin ini itu, anak buahnya apalah, budget semua dipikirin. Capek dia, nggak nyampe cepet, nggak nyampe 100, nggak nyampe 80, nggak nyampe 60 gajinya, nggak nyampe 60 juta, nggak nyampe 80 juta, nggak nyampe 100 juta. Tuh, nggak nyampe. Yakin gua, manajer di perusahaan ternama pun nggak akan nyampe 100 juta sebulan. Lokal ya. Lah ini bikin gelang doang, lu punya downline 215 juta sebulan. Logikanya di mana? Lu cuma enak-enak nonton sinetron, bikin gelang. Ya tahu lah 100 gelang deh. Atau 60 gelang deh, tadi gua ngambil contoh 10 paket. Dari diri lu sendiri aja lu dapat 12 juta 100. Lu punya downline di bawah yang sama kerjaannya kayak lu sambil nonton sinetron bikinin itu. Dia dapat 12.500.000, lu dapat 8.800.000. Itu duit dari mana, anjing? Gue sampai emosi gue aja ngeliat kayak gini nih, sampai emosi gue. Itu 215 juta sebulan, itu duit dari mana? Gaji lo. Yang kerjaan lo cuma bikin gelang di depan TV sambil nonton film apa sinetron. Itu duit dari mana? Si orangnya ini yang punya perusahaan ini duit dari mana bisa ngasih lu 215 juta? Itu kalau lo doang. Misalnya dia ada, taruhlah ada 20 orang. Berarti untuk gaji yang pertama ini nih, yang levelnya sama lo, 20 orang aja. 215 juta. Udah 4 miliar dia ngeluarin duit sebulan buat gaji model-model kayak lu. Belum lagi downline di bawah lu, digaji juga. Oh, itu duit dari mana? Duit dari mana? Goblok gitu. Ya mudah-mudahan yang nonton video gue ini kebuka pikirannya, matanya terbuka, pikirannya kebuka. Logikanya itu perusahaan duitnya dari mana bisa ngegaji lu? Yang cuman lu modal mungkin taruhlah ya, modal lu untuk ngemuter itu 5 juta. Misalnya mau dapat penghasilan setiap hari, ya kan? 100 juta lo udah puter di situ. 100 juta lebih. Lo hitung aja. 550 sehari lo 10 paket berarti 5.500.000 sehari.
Lu mau kerja 20 hari, taruhlah 5.500.000 dikali 20 hari. Itu 110 juta. 110 juta lo harus modal. Di bulan kedua, lo harus modalnya itu 110 juta. Biar lo gaji bisa digaji sekitar 550 per bulan. Berarti berapa persennya lo dapat duit dari lo yang nabung 110 juta? Hari ini, hari pertama, hari kedua 5.500.000, 5.500.000, 5.500.000 terus sampai hari ke-20. Ini kirim, mungkin taruhlah 10 hari. Oke lah, 10 hari doang lo modalnya. 10 hari, berarti 55 juta lo modalnya. Karena kan 7-9 hari lo ditransfer balik. Berarti 5.500.000. Berarti modal lo 55 juta untuk 1 bulan ini lo putar terus. Kok gue jadi ikutan bego ya kalau kayak gini ya. Apa ya? Lu nggak habis pikir lah gue kayak gini lah. Itu udah skema Ponzi, itu udah sistem yang bikin. Sistem si A masuk, begini, masuk, ntar penghasilan segini. Itu sistem yang ngolah, bot. Gue yakin yang punya sistem ini cuma 1 orang nih. Ini perusahaan cuma 1 orang nih yang punya. Atau 2 orang nih, bagian keuangan. Gila. Sebulan itu yang punya perusahaan, itu berapa miliar dia dapat. Gara-gara orang-orang goblok kayak lo semua, kayak saudara gue ini, invest ke dia. Dan yang saudara gue ini nggak akan tahu kapan duitnya akan siap-siap hilang. Fix 2000% nggak bakal balik modal lo, malah hilang duit lo. Tuh, jadinya apa ya? Penipuan zaman now itu banyak modelnya. Yang dulu MLM atau skema Ponzi ini jualan mungkin masih benar. Zaman dulu, zaman gua SMP tuh ada MLM gitu. Bokap gua ya sampai ikut. Tapi benar. Dia beli barang, dapatnya kayak model obat-obatan. Katanya nggak, obat-obatan itu nggak dijual di Indonesia. Terus dapat juga ada jamunya. Jadinya ada sabunnya juga. Terus bokap gue jual ke orang, beli misalnya 1.000 perak, jualnya 1.500, dapat untung gope. Ntar beli lagi, dapat poin, dapat diskon. Kayak gitu. MLM dulu kayak gitu. Ya, bentuknya barang, ada gedungnya, berbentuknya barang, bisa dikonsumsi. Gitu. Makin kesini, MLM-nya berubah jadi kayak penipuan, malah dibuat kayak bikin penipuan. Ya gue sih nggak mencap semua MLM penipuan, enggak. Banyak kok yang MLM bagus juga ada, yang sistem bisnis MLM ada. Tapi nggak ada juga yang dipakai untuk penipuan, ada. Skemanya itu loh. Yang gue bingung, dia muter duitnya buat ngegaji, buat ngasih penghasilan 1 orang itu muter duitnya gimana gitu. Gue coba simulasiin ya. Waktu itu pernah simulasiin bagan atau skema Ponzi. Gue buat, ada yang nggak beli lagi, nggak ada yang jadi anggotanya dibuat pasif semua. Bangkrut dia. Kalau dibuat pasif semua bangkrut. Lu nggak akan terima gaji. Itu kalau udah dibuat mereka anggota yang di bawah tuh pasif semua. Itu skemanya akan tutup. Sebelum itu habis kegerus modal yang dikumpulin nih, modal yang dikumpulin dari lu daftar atau lu beli barang atau apa, itu dibuat bangkrut semuanya. Dibuat nggak bisa
lu nggak bisa withdraw, lu nggak bisa narik dana lu dari akun itu. Lu kunci, lu mau nyari perusahaannya di mana lu bingung. Karena lu tahu semuanya serba online, uang hilang gitu aja. Nah, lu udah mulai berpikir belum yang kayak gini? Apa ya? Mungkin nanti ke depan ini baru 2 nih gue tahu nih ya, yang masalah nonton film atau itu, terus juga yang masalah bikin gelang gitu. Apalagi juga nih ya, ada satu lagi nih. Ini yang terkamuflase. Ada jualan online. Ini saudara gue lagi nih pernah nyobain. Dia ada jualan online nih ya. Misalkan si Biru ini lagi online nih, si Biru jualan produk A misalnya. Si Biru nih mempromosikan di live-nya nih. Hai guys, ini barang A ini barang second misalnya. Barang second, tapi harganya sekian. Misalkan harganya, lu kalau beli 10 itu harusnya 100.000, tapi karena di live gua, lu bisa harga 60.000 misalnya, barang A. Nah, gue tertarik nih. Biru, gue beli ya, gue chat tuh segala macam. Oke, gue beli nih, bread. Datang barang yang gue beli nih, 10 biji nih, harga 60.000. Nah, besokannya si Biru masih live nih. Guys, ini produk baru lagi, produk B nih. Harga sekian. Gue beli lagi, bread. Di live-nya si Biru, ini banyak yang beli. Gak taunya barang yang gue beli ini, maksud hati gue nih, ini barang mau gue jual lagi online nih. Gue mau live sendiri, gue jual lagi. Giliran gue jual, laku juga kagak ada. Gue pelajarin kayak gini, gak taunya si Biru ini punya pasukan nih yang dia live, ini pasukannya pada nonton, pada beli. Jadi gue ikut tergiur beli. Gitu. Dapat mungkin dia live cuma sebulan ya. Menawarkan harga barang yang murah-murah. Habis itu hilang ya. Dah, nggak live lagi dia. Si Biru nih nggak live lagi. Terus lu barang udah numpuk nih, mau gue jual nggak bisa. Mau di mana jualnya? Nah, ini sih bukan bisnis MLM atau bisnis skema ponzi, bukan. Ini suatu penipuan juga. Hal penipuan juga ini. Si Biru ini nipu biar gue beli. Mungkin dia dapat barang harganya lebih murah dari yang gue beli. Pasti, dia untung pasti. Gitu. Lah giliran gue yang beli, gue nggak bisa jual. Itu barang mau gue apain? Akhirnya gue beli kayak gitu, nggak bisa jual. Gue bagi-bagi gratis ke orang-orang. Amal gue udah hitungannya. Nah, ya itulah teman-teman ya. Banyak sekarang penipuan. Modusnya apalah, intinya ujung-ujungnya nipu. Semuanya ujungnya pasti menggiurkan. Awalnya pasti menggiurkan semua, tapi ujungnya endingnya nipu. Coba lu perhatiin. Teman-teman perhatiin, lu pernah ketipu apa kagak? Nanti kalau yang pernah ketipu masalah online atau skema ponzi atau MLM pernah ketipu, lu share ya di komen gue ya, lu share ya. Kita berbagi
informasi ini biar temen-temen tuh nggak ketipu, itu doang sih. Terus juga ada lagi nih penipuan model kayak gini nih ya. Ini baru terjadi nih, mungkin 3 minggu. Ini sekarang tanggal 18 September 2024. Mungkin kejadiannya itu awal-awal September 2024-nya. Ini temen gue sendiri nih. Temen gue sendiri. Sering ketemu. Dia cerita, gue mau jual handphone gue. Kenapa? Gue tanya. Ya, daripada nggak dipakai, mending gue jadiin duit. Oke. Nah, akhirnya gue nggak tahu. Akhirnya dia udah iklanin nih. Dia bilang gue iklanin di salah satu platform jualan online, gitu ya. Diiklanin di situ, dipasang di situ. Dijual handphone second harga 1.200.000, merek bla bla bla, kondisi bla bla bla. Dia bilang udah diiklanin. Contoh misalnya ngiklaninnya hari Senin. Misalnya hari Senin nih. Itu diiklanin kejual mungkin hari Rebo ya. Jual hari Rebo. Dia bilang hari Rebo nih. Bro, barangnya udah laku. Udah dibeli. Nih. Oh gitu. Wih, mantep dong. 1.200.000 lo dapet. Tapi apa ya? 1.200.000 yang lo dapat dari toko online itu, dari platform online itu hanya apa ya? Jadi gue ambil contoh gini lah ya. Temen gue jual 1.200.000, gue yang beli lah. Anggap aja gue yang beli nih. Anggap aja gue yang beli. Sorry, gue sambil jalan ya. Sambil jalan. Anggap aja gue yang beli ya. Anggap aja gue yang beli. Pakai akun gue di toko online itu. Gue beli. Gue bilang, gue udah bayar nih. Tapi kan uang yang gue bayar itu ditahan dulu sama toko online nih. Nah, pas otomatis temen gue ngirim barangnya kan ke tempat gue kan. Sampai di tempat gue barangnya, gue buka, gue komplain. Gue bilang, ini ada yang cacat nih, nggak lo bilang nih, layarnya cacat. Nah, terus gue komplain, tektokan nih gue sama temen gue misalnya, wah lu lahirnya gini, enggak gini. Ya udah nih gue balikin ya barangnya, ya udah. Terus akhirnya dari pihak si toko nih, dari pihak ketiga yang punya si toko online, ini kan temen gue nih, toko online ada yang di sini nih, tuh, ya kan, uangnya di sini. Akhirnya yang si ini telepon nih ke sini, ke teman gue nih. Bos, lo approve aja komplainnya. Nanti barang lo dibalikin. Akhirnya di-approve tuh sama teman gue. Cetak. Di-approve dong komplainnya. Uang yang ada di sini balik dong ke gua nih. Balik. Tapi barang kan nggak gue kirim. Karena udah di-approve komplainnya. Di situ temen gue ketipu. Mau komplain kemana temen gue? Dia udah approve komplainnya. Dia mau komplain ke toko ini, nggak bisa, lu udah approve komplainnya. Ini ada oknum, cuman duit 1.200.000, jualan handphone hilang, tapi oknumnya kelihatan. Yang satu pembeli, yang satu di dalam toko. Oknum-oknum yang kayak gitu tuh, yang gue benci banget. Temu gue gebokin tuh orang.
Ya makanya temen ya, makin hari makin kesini banyak penipuan. Banyak penipuan. Apalagi ini ya, apalagi nih gue kasih tahu nih, ini ada penipuan yang paling asik nih. Orang-orang banyak nipu. Contoh misalnya, lu buka aplikasi yang berhubungannya sama syahwat nih. Ada penipuan-penipuan yang hubungannya sama syahwat. Misalnya lu masuk aplikasi inisial apa namanya, aplikasi chat lah, aplikasi chatting yang rusuh, aplikasinya rusuh. Nah, itu di dalamnya lu bisa chatting. Bisa chatting. Ada orang, ada cewek atau ada orang yang masang profilnya foto, tahu foto siapa gitu. Sampingnya apa namanya, hubungi nomor sekian, 1 jam 500.000 misalnya, atau taruhlah 200.000 1 jam video call VCS, nah video call seks, nah, VCS. Ada yang kayak, ada penipuan model kayak gini. Jadi ada temen gue cerita kalau dia pernah ditipu di chatting seperti ini, gitu ya. Dia waktu itu cerita ke gue tuh sambil ketawa, sebenarnya sambil ketawa, mencurahkan hatinya tapi sambil ketawa, karena lucu. Di chatting dihubungin lah, nah, tulisannya ada foto orang yang nawarin diri, terus di situ hubungi nomor sekian, 250.000 per jam video call seks. Akhirnya dihubungin tuh, chatting. Oke, gue transfer nih ya. Oh ya, oke. Setengahnya dulu aja nggak apa-apa bang, katanya si orang itu kan. Akhirnya transfer setengahnya, dikasih nomor, dia hubungin dah tuh, video call pakai handphonenya dia. Video call, dihubungin, itu orangnya kelihatannya cuman apa ya, cuman separuh badan gitu, gitu, tapi masih pakai pakaian. Terus dibilang, nah kalau temen gue kan saking penasaran tuh, dia tuh katanya dilihatin aja gitu kan. Bang, percaya kan udah, katanya TF lagi bang, dilunasin. Ya udah, matiin lu, lunasin sama temen gue tuh. Dia video call lagi, katanya pas diturunin mukanya, wah mukanya hancur, katanya, maksudnya nggak sesuai sama ekspektasi, nggak sesuai sama foto. Dimatiin tuh sama temen gua, di chat, woi gue batal lah, lo nggak sesuai lo. Terus orang itu ngechat, bang kalau batal abang kena denda segini, bodo amat. Nah akhirnya nggak lama tuh ada yang ngechat dia tuh, ngechat, woi gue bosnya tuh orang tuh, lu kalau ngebatalin lu jangan macam-macam, lu mau apa lu sama gua gitu. Malah nantangin. Nah terus gimana, udah lu bayar, lu karena kayak gini, lu data lu udah gue simpen, foto lu ada, screenshot tuh. Nah foto lu akan gue sebarin bla 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 bla, kalau lu mau lu bayar 1 juta, nah gitu kan. Temen gue nggak mau pusing, ditransfer lah 1 juta. Di situ temen gue udah kena tipu, di situ ya. Dapat 2 jam lagi. Ini sebelum ini mau gue hapus nih data lu nih, lu kirim lagi 1 juta nih gini. Kalau nggak gue enter nih sekarang nih. Akhirnya temen gue mulai sadar gitu kali ya. Dia cerita dia belum sadar, anjing gue ketipu nih. Akhirnya dibalesin tuh chatnya ditunjukin gue, dibalesin. Lu kalau mau nyebarin data gua, foto gua, silahkan. Gua nggak peduli. Karena apa ya? Dia bilang tuh karena ini penipuan. Wah udah gini, ditelepon apa semua, diblokirin teman-teman gua tuh. Diblokirin. Ditunggu sama teman gua sebulan 2 bulan. Nothing. Nggak ada itu apa namanya, data foto dia tuh
lagi video call seks itu kesebar, gitu loh. Nggak ada, itu cuma ancaman atau pemerasan lah. Dapat 2 bulan itu nomor dihubungin udah nggak ada, gitu loh. Ya itulah penipuan-penipuan yang berkedok chatting, Ini ada lagi, ini ada lagi nih ya. Ini ada lagi penipuan atau penipuan dari suatu aplikasi yang bisa live lah, bisa live bareng-bareng, yang dimana misalkan gua, si Biru gitu, dua aja, ada 2 orang. Gua sama si Biru lagi online nih, misalnya si Biru yang online, si Biru nih online, gue nonton live-nya si Biru nih, gitu kan. Gue nonton live-nya si Biru, biar banyak yang nyawer si Biru, gue sawerin nih, gue keluarin duit 200.000, gitu kan, beli apa kek gitu di dalam akun itu kan, gue beli kan 200.000. Terus gue sawer nih si Biru nih lagi live nih, live-nya apalah live-nya, gue sawer 1.000, 2.000, 20.000 gitu kan, gue sawer, gocap, gue sawer di live itu. Nah, orang yang nonton live-nya ini juga tertarik juga, si Biru, ayo Om Botak, terus aku ya gitulah, mancing-mancing, disebutin namanya. Yang nonton lainnya kan psikologinya terganggu, akhirnya ikut nyawer, banyak tuh yang nonton live-nya si Biru. Itu mungkin udah ada 1.000 orang atau 2.000 orang, taruhlah 1.000 orang. 1.000 orang nyawer si Biru 50.000 aja satu orang nih, 50.000 deh. Berarti kalau 1.000 berapa? 50 juta. 1.000 orang nyawer 50.000, 50 juta udah. Dengan gua modal 200.000 bantuin si Biru, dapat 50 juta. Terus gantian, gue yang live nih, si Biru yang nonton. Si Biru nyawer ke gue 1.000, 2.000, 50.000, 100.000. Yang nonton gue juga ikut kepancing. Gue sawer juga. Lalu yang nonton gue 1.000. Yang nyawer rata-rata 10.000 deh nyawernya. 1.000 kali 1.000, 10.000, 10 juta bos. Kadang cuma 3 jam lo live, lo digaji 10 juta. Dengan modal si Biru ini nyawerin gua, yang lain nonton penasaran, terus agak menarik, ikut nyawer, dipancing jadi sama si Biru. Jadi gue nyari duitnya sama si Biru ini seperti itu misalnya. Gue sawer sono, Biru nyawer sini, jadi kepancing. Duitnya nggak kemana-mana, orang ganti-gantian kok gue sama Biru. Nggak pernah gue live bareng Biru tuh, nggak pernah, pasti ganti-gantian. Pakai akunnya beda-beda pasti, biar orang nggak diketarain orang. Itu, ya itu model. Sebenarnya sih bukan penipuan sih sebenarnya, cuman mempengaruhi orang biar ikut nyawer. Sebenarnya bukan penipuan sih, mungkin mempengaruhi orang lah, mengaruhi orang dengan lu modal dulu, gitu. Bukan nipu sih sebenarnya, gitu. Tapi kesannya jadi lu nipu, gitu. Tapi kalau konten lu nggak bagus atau live lu nggak bagus juga, orang nggak akan mau nyawer, gitu. Nggak akan mau nyawer juga. Jadinya gue udah ngatur sama si Biru, skenario-nya begini, begitu, yang kontennya harus ini, harus itu. Gitu. Jadi sebenarnya sih bukan penipuan, tapi ini mempengaruhi orang, mempengaruhi psikologi orang. Gitu. Skemanya adalah, tujuannya adalah mempengaruhi psikologi si orang.
Apa ya, banyak lah. Jadinya lu teman-teman tolong diperhatiin sekitar lu, masih banyak peluang usaha. Jangan tergiur sama usaha yang menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat. Ya, jangan tergiur. Karena lo kalau tergiur, lo akan masuk perangkapnya. Nggak ada itu usaha, bisnis, atau kerjaan yang enak dilakuin, dapat uang banyak, waktunya singkat. Nggak ada. Cuma main judi namanya. Kalau main judi aja belum tentu lo menang, gitu kan? Taruhannya lo belum tentu menang. Gitu ya, itu jangan tergiur lah, jangan tergiur sama hal-hal yang kayak gitu, yang memungkinkan lu dapat kaya mendadak. Itu nggak ada orang yang bisa kaya mendadak kecuali lu ngepet gitu, kecuali lu pesugihan, lu ngepet baru lu bisa kaya mendadak. Tapi kan ada resikonya, tumbal lo, harus ada nyiapin tumbal. Gini jadi teman-teman ya, jadinya mulailah lu pikirin lah, jangan sampai lu masuk perangkap yang dimana penjahat-penjahat penipu ini nebar jaringnya, lu masuk ke dalam perangkap gitu. Dia nebar jaring, dikasih umpan dulu sama dia, biar mangsanya, biar si korban ini tertarik sama umpannya, masuk ke dalam perangkap, tutup, biar nggak bisa keluar lu dalam perangkap. Itu tujuan utamanya si penjahat-penjahat penipu ini, seperti itu. Lu dibuat tergiur dulu. Ya contoh tadi yang masalah gelang, gitu kan, masalah yang bisnis, yang usaha gelang. Lu dibuat tergiur nih dengan penghasilan 55.000 satu paket. Buat 6 gelang lu dapat hasil 55.000. Siapa yang nggak tergiur? Komen ya, yang nggak tergiur dengan seperti itu. Misalnya beneran nih ya, sebenarnya beneran bukan penipuan. Misalnya lu gue kasih tugas bikin 6 gelang, gue kasih ongkos 55.000 bikin gelang kayak gini nih. Siapa yang nggak tergiur? Komen di channel gue, komen di video gue ini ya. Siapa yang tidak tergiur dengan ongkos 55.000 bikin 6 gelang? Pasti tergiur orang. Nah, disitulah perangkapnya. Si penjahat penipu ini nebar umpan 55.000 bikin 6 gelang, itu umpan. Orang baca tertarik, dia sebar di seluruh media sosial tuh iklan-iklannya, biar banyak orang se-Indonesia lihat. Masuk ke dalamnya nih, korbannya masuk, makan umpan tuh dalam artian lu tertarik lu lakuin depositnya, umpan kemakan, lu masukin deposit, itu jaring tutup langsung, di jala lu, masuk ke dalam jala lu. Nah di situ udah masuk nih, susah lo keluarnya, hilang lo ada duit lo. Masih untung loh, cuma 550.000. Mungkin bagi yang punya uang banyak, mungkin 550.000 nggak ada artinya. Tapi kalau untuk saudara-saudara yang susah nyari uangnya, ngumpulin uang 1 juta ya susah, 550.000 gede banget artinya. Gede banget artinya. Dia berusaha untuk mendapatkan angan-angan dia dengan 55.000, dengan 550 dia dapat 55.000. Dia berangan-angan, menaruh harapan di situ, masukin depositnya, dapat hasil pertama, hasil kedua,
hasil ketiga hilang. Penipu mah nggak mikirin itu. Penipu nggak mikirin, bodoh amat korban gua mau nyungsep kek, mau bunuh diri kek, mau terlilit utang kek gara-gara dia pengen terpengaruh sama gua. Si penipunya mah malah wah berhasil, strateginya berhasil, uang terkumpul. Nggak peduli itu korbannya nyungsep kek, korbannya bunuh diri kek, korbannya itu minjem sama pinjol kek, korbannya itu disamperin sama penagih utang kek, nggak peduli dia penipunya. Penjahat penipuan itu nggak akan peduli sama nasib lu. Habis ngeruk uang lu ya sudah, pergi dia. Gitu doang. Dia berpikirnya bahwa oh setiap orang gue cuma pungutin 500.000, 550.000 kok. Terus ntar gue balikin ya total gue bersihin dapat cuma 350.000 misalnya nih ya, dapatnya 350.000. Tapi kan kali berapa ribu orang, 350.000 dikali 1.000 udah 350 juta satu orang. 1.000 orang misalnya. Nah itu dia kalau udah mencapai titiknya, misalnya dia nargetin dia harus dapat misalnya 100 miliar misalnya, terus aplikasinya berjalan terus gencar, duitnya naik, dapat 100 miliar, stik, tutup itu langsung dia. Itu yang udah investasi atau udah menaruh harapan di situ, stres pasti. Aplikasinya nggak bisa dibuka atau nggak bisa ditarik uangnya ketahan, nggak dapat bayaran, stres pasti. Penjahat penipunya nggak peduli dia, nggak peduli lu sampai nangis darah, sampai keluar angin, nangis lu, nggak peduli dia. Oke, ya itu aja sih sharing gue saat ini ya. Sharing gue saat ini tanggal 18 September 2024. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, buat saudara-saudaraku semua. Pesan gue, buka mata lo, buka pikiran lo. Jangan terpengaruh sama hasil yang menggiurkan. Jangan terpengaruh sama pekerjaan yang menggiurkan. Semua itu pasti di belakangnya akan ada masalah. Itu aja dari gua. Salam dari Anton, pengalaman si botak. Sampai ketemu, dah.